Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah Belajar Matematika dengan materi pembahasan prediksi soal PAT atau penilaian akhir tahun untuk kelas 8 bagian yang pertama. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Jika A, B, dan C merupakan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sisi miringnya C, maka rumus teori Pitagoras dapat ditulis seperti berikut ini. Kecuali. Ya, perhatikan di sini ada kata kecuali, berarti yang kita cari yang salah atau yang tidak sesuai dengan rumus Pitagoras. Coba perhatikan di sini kita jawab bersama-sama. Ada segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya A dan B, kemudian sisi miringnya adalah C. Seperti ini ya, jadi soal seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus teori Pitagoras berdasarkan sisi-sisinya yaitu A, B, dan C seperti yang tampak pada gambar ya. Oke. Nah, untuk memudahkan kita mengingat bahwa teori Pitagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi miringnya atau yang paling panjang yaitu C itu akan sama dengan jumlah panjang atau jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Ya, jadi kalau kita tulis seperti ini lebih mudahnya bahwa ini yang terpanjang itu sama dengan jumlah dari yang pendek yang lainnya yaitu A dan B ini ya. Tentunya di sini ada kuadratnya ya. Nah, secara khusus untuk segitiga ini atau segitiga siku-siku akan berlaku teori Pitagoras yaitu kuadrat sisi miringnya yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya yaitu yang pendek-pendek yaitu A dan B, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. C kuadrat sisi miring sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu sisi siku-sikunya yang lebih pendek di sini ya. A dan B itu lebih pendek daripada C. Oke, dapat dipahami ya? Oke. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini dibalik ya. Jadi C kuadrat tadi dipindah ke ruas kanan, sementara yang A kuadrat ditambah B kuadrat ke ruas kiri seperti ini. Nah, ini juga boleh. Sehingga di sini akan sesuai dengan pilihan pada option A, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C. Gitu ya. Oke, jadi di sini option A adalah teori atau rumus Pitagoras yang benar. Berarti bukan ini, karena ini permintaannya kecuali. Ya, kita lanjut berarti. Nah, misalnya kita ingin mencari nilai A, maka rumusnya akan berubah, yaitu memindahkan B ke ruas kanan seperti ini. Tadinya positif menjadi negatif seperti ini. Sehingga A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini akan sesuai dengan option B. Begitu ya. Iya. Kita lanjut. Kalau kita ingin mencari B bagaimana? Nah, tentunya di sini A-nya yang dipindah ke kanan sehingga nanti akan jadi seperti ini. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, sehingga di sini akan sesuai dengan pilihan option C di sini. Nah, sehingga A, B, dan C adalah rumus teori Pitagoras yang betul. Sehingga kalau permintaannya kecuali berarti yang salah, yaitu option D ya. Jadi yang paling bawah ini. Dapat dipahami ya? Semoga kalian semua paham. Amin. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Tentukan perbandingan panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku istimewa yang mempunyai besar sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat. Oke, kita akan jawab dengan menggunakan dua segitiga, yaitu yang segitiga pertama adalah segitiga yang mempunyai sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada segitiga siku-siku, kemudian panjang sisi siku-sikunya salah satunya 2 cm, kemudian sisi miringnya adalah 4 cm, maka nanti akan diperoleh sudut yang menghadap ke angka 2 di sini adalah 30 derajat ya. Sementara yang di atas
pasti 60 derajat. Karena kalau dijumlah 90 yang siku-siku ini ya, ditambah 30 ditambah 60 maka akan berjumlah 180 derajat. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Dari sini kita dapat memberi nama misalnya segitiga siku-siku tersebut adalah A, B, dan C. Sehingga sisi AB yang belum diketahui berapa panjangnya, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari AB. Ya, seperti ini. AB sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Dari mana? Yaitu mencari sisi siku-siku atau sisi yang pendek di sini dengan mengurangi sisi yang terpanjang, yaitu sisi BC atau sisi miringnya ini. Dikurangi oleh siapa? Oleh sisi pendek yang satunya, yaitu AC. Seperti ini ya. Oke, kita ganti dengan angka yang sudah diketahui. BC diganti dengan 4, AC dengan 2, sehingga akan diperoleh setelah dikuadratkan menjadi 16 dikurangi 4. Hasilnya adalah 12. Itu adalah milik AB kuadrat. Kalau kita ingin mencari AB, maka kita akar. Ya, karena di sini kuadrat itu lawan dari akar, maka kita beri akar dan sebelah kanan juga diberi akar. Nah, sehingga di sini nanti AB kuadrat diakar menjadi AB saja, sementara yang 12 diakar tidak bisa, kita faktorkan. 12 itu berasal dari 4 dikali 3. Nah, karena ini ada akarnya, maka masing-masing kita akar ya. Yang 4 diakar hasilnya 2, sementara yang akar 3 tetap. Sehingga panjangnya AB adalah 2 akar 3. Satuannya mengikuti. Kalau di sini senti, maka di sini juga sentimeter. Oke? Oke. Sehingga di sini kita bisa membandingkan karena permintaannya adalah perbandingan panjang sisi-sisinya, kita bisa membandingkan sisi AC, AB, dan BC menjadi 2 banding 2 akar 3 banding 4. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa menyederhanakan perbandingan ini sampai tidak bisa dibagi, yaitu dibagi berapa di sini? Disederhanakan dibagi 2 ya. Semua kita bagi 2. Jadi 2 bagi 2 1, 2 akar 3 dibagi 2 juga 1 akar 3 dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Gitu ya. Oke. Nah, untuk 1 akar 3 di sini kita bisa menuliskan akar 3 saja sehingga perbandingannya menjadi seperti ini. Jadi AC banding AB banding BC, perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Oke? Dapat dipahami ya? Ya, semoga kalian paham semuanya. Kita lanjut untuk segitiga yang kedua yang menggunakan sudut atau yang mempunyai sudut istimewa yaitu 45 derajat. Ya, jadi ini kita anggap sebagai jawaban A atau yang pertama, kemudian kita menjawab untuk segitiga yang mempunyai sudut yang besarnya 45 derajat. Ya, coba perhatikan di sini ada segitiga siku-siku yang mempunyai sisi siku-siku sama ya. Karena di sini agar mendapatkan sudut 45 derajat berarti mempunyai dua sisi yang sama panjang atau sama kaki gitu ya. Sehingga kakinya sama, maka sudutnya nanti juga akan sama. Nah, kita beri nama dulu, yaitu di sini sudut K, kemudian di sini L dan M. Kemudian di sini sudut L diperoleh 45 derajat dan sudut M-nya adalah 45 derajat. Sama. Kenapa sama? Karena di sini kaki-kakinya sama, yaitu KL dan KM panjangnya sama. Nah, dan di sini adalah sudut siku-siku. Ya, berarti di sini ada sudut 180 derajat kurangi 90 tinggal tersisa 90 dibagi 2 ya. Sehingga 45 derajat dan 45 derajat. Oke. Kita akan mencari panjangnya LM ya, karena di sini yang belum tahu adalah panjang LM. Bagaimana caranya? Iya, pakai rumus Pitagoras di mana LM adalah yang terpanjang. Berarti kita akan
menuliskan rumusnya seperti ini ya. Oke, paham? LM kuadrat yaitu yang miring ya, sama dengan sisi siku-sikunya yaitu KL dan KM. Kita jumlahkan. Kemudian masing-masing ada kuadratnya. Selanjutnya kita ganti angka yang sudah diketahui dari gambar tersebut, yaitu 3 dan 3. Kemudian masing-masing menjadi 9, sehingga dijumlah menjadi 18. Ini adalah milik LM kuadrat. Selanjutnya di sini, kalau kita ingin mencari LM saja, maka kita akar ya, diakar luas kiri dan kanan, sehingga yang luas kiri nanti menjadi LM saja, yang kanan tidak bisa diakar, maka kita faktorkan, yaitu 18 itu berasal dari 9 dikali 2, masing-masing diberi akar. Hasilnya akarnya 9 adalah 3 dan akar 2 tetap 2. Sehingga di sini panjangnya LM sama dengan 3 akar 2 cm. Mengikuti kalau di sini cm, maka di sini juga cm. Oke. Selanjutnya kita dapat membandingkan panjang sisi-sisinya. Siapa saja sisi-sisinya? Yaitu KL, KM, dan LM. Nah, karena tadi kita sudah mendapatkan LM, maka semuanya dapat kita gantikan di sini ya. Di sini KL 3 cm, KM-nya 3 cm, dan LM-nya 3 akar 2 cm. Oke. Selanjutnya kita hilangkan satuannya ya, karena semua sama, satuannya pakai cm, maka untuk perbandingan kita sederhanakan, tidak ditulis lagi satuannya ya, atau dibagi cm sehingga hilang. Nah, selanjutnya di sini ada angka 3, 3 dan 3 akar 2. Kita sederhanakan dengan membagi 3, betul ya? Dibagi 3 menjadi berapa? Iya, 1, 1 dan 1 akar 2. Nah, selanjutnya 1 akar 2 di sini kita tulis menjadi akar 2 saja seperti ini. Oke? Oke, jadi ini adalah perbandingan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku yang mempunyai sudut 45 derajat, yaitu 1, 1 dan akar 2. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah utara sejauh 40 km. Kemudian belok ke arah timur dan melanjutkan pelayarannya sejauh 30 km untuk berlabuh di pelabuhan B. Pertanyaannya, berapakah jarak terdekat pelabuhan A dengan pelabuhan B? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita buat saja sketsanya ya, gambarnya misalnya seperti ini. Di sini ada pelabuhan A. Dari pelabuhan A ini kapal berlayar ke utara sejauh 40 km seperti ini ya. Selanjutnya di sini kapal belok ke kanan atau ke arah timur, berarti ke kanan. Dengan jarak yang ditempuh 30 km sampai di pelabuhan B. Gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah jarak pelabuhan A ke B yang terdekat. Nah, jadi berapa di sini? Nah, kalau yang jauh banyak, di sini boleh memutar kemana-mana. Nah, yang terdekat adalah garis lurus ini ya, A ke B. Nah, coba kamu lihat di sini ada gambar sketsa yang berbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah AB, berarti sisi miringnya. Nah, untuk mendapatkan jarak sisi atau sisi miringnya, berarti caranya dengan menjumlahkan sisi sikunya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi kalau AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat ya. Jadi di sini kita hitung 40 kuadrat itu berapa? Iya, 1600. Dari mana? Dari 4 kuadrat. 4 kali 4, 16. Nolnya itu berarti 1, berarti 10 ya. 10 kuadrat, berarti 10 kali 10 jadi 100. Sehingga di sini 16 kali 100 jadi 1600. Sama juga yang 30 kuadrat, itu 3 kali 3, 9. Ada puluhnya ya. 10, nolnya 1, 10 ya. Kali 10 jadi 100. Jadi 9 kali 100 jadi 900. Dijumlahkan menjadi berapa?
2.500. Nah, karena di sini AB kuadrat, yang kita cari AB saja, maka di sini kita akar ya. Jadi 2.500 diakar hasilnya berapa? Akarnya 25 berapa? Iya, betul 5 dan ada 100 diakar itu 10. Jadi 5 kali 10, 50. Oke? Jadi panjangnya AB adalah 50. Setelah AB ketemu, ya, panjangnya AB ketemu, nah kita sesuaikan satuannya. Berapa jaraknya? Oh, di sini pakai kilometer, berarti jarak pelabuhan A ke pelabuhan B adalah 50 km. Gitu ya. Gampang bukan? Iya, pasti gampang dan mudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui persegi panjang ABCD dengan ukuran panjang 8 cm dan lebarnya 4 cm. Maka panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah, nah coba kita lihat dulu gambarnya seperti apa persegi panjangnya. Ya, seperti ini ya. Ada segi 4 dengan sudut-sudutnya berbentuk siku. Kemudian kita beri nama sesuai dengan namanya ABCD, berarti di sini A, B, C, dan D. Selanjutnya, di sini sudah diketahui panjangnya AB ada 8 cm dan BC 4 cm. Sehingga kita dapat menghitung panjang AC, karena di sini diagonal ya. Diagonal adalah garis lurus yang menghubungkan dua sudut yang berhadapan. Di sini sudut A dan C berhadapan. Nah, sehingga garis yang menghubungkan ini disebut diagonal AC. Nah, coba perhatikan di sini ada segitiga ABC ya. Nah, berbentuk segitiga apa? Ya, siku-siku, karena di sini dari persegi panjang yang mempunyai sudut siku sehingga segitiganya juga siku-siku. Maka di sini kita dapat menghitung AC dengan rumus seperti apa? Ya, jadi AC itu berapa? Maka di sini kita dapat menuliskan dengan rumus Pythagoras seperti ini. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian kita ganti rumus tersebut dengan angka yang sudah diketahui dari soal, yaitu di sini 8 dan 4. Masing-masing kita kuadratkan menjadi 64 dan 16. Dijumlahkan menjadi berapa? Iya, 80. Kemudian karena di sini 80 itu sama dengan AC kuadrat, yang akan kita cari adalah AC saja, maka kuadratnya harus dihilangkan. Untuk menghilangkan kuadrat adalah akar, maka kita akar 80. Nah, 80 diakar tidak bisa, maka kita faktorkan dulu menjadi 16 kali 5 ya. Jadi 16 kali 5 itu 80. Nah, karena di sini ada akar ya masing-masing diakar. 16-nya kalau diakar jadi 4, yang 5 tetap akar 5 karena tidak bisa diakar atau tidak menghasilkan bilangan yang bulat. Ya, sehingga kita tulis saja dalam bentuk yang sederhana seperti ini, yaitu AC sama dengan 4 akar 5 cm. Gitu ya. Oke. Sudah ketemu jawabannya ya? Dapat dipahami? Iya, semoga kalian semua paham. Kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Dari segitiga berikut, dengan panjang sisi-sisinya masing-masing, ya ini sudah diketahui ya, maka kita diminta untuk menentukan jenisnya, apakah segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Ya. Nah, berarti nanti ada 3 jawaban di sini ya, A, B, dan C. Kita jawab dulu yang A. Ya, caranya adalah kita ambil sisi yang terpanjang. Siapa yang terpanjang? Yaitu 13. Nah, kita taruh di sisi kiri. Sendirikan. Nah, sementara yang pendek-pendek dijumlah. Nanti hasilnya itu di sini apakah sama atau lebih besar atau lebih kecil, begitu ya. Jadi di sini tanda hubungnya nanti apa? Kita lihat dengan menghitung dulu bilangan-bilangan ini nanti jadi berapa. Coba kita kuadratkan dulu. 13 kuadrat itu berapa nilainya? Iya, 169. Yang 6 kuadrat 36 dan 12 kali 12 hasilnya 144. Selanjutnya di sini kita jumlahkan yang dua ini ya, 36 ditambah 144. Menghasilkan berapa? Iya, 180.
Nah, sehingga kita bisa membandingkan bahwa 169 ini lebih kecil dari 180. Nah, sehingga di sini kita dapat mengambil kesimpulan, kalau sisi yang terpanjang itu lebih kecil, maka jenis segitiganya adalah lancip, gitu ya. Jadi kalau lambangnya itu lebih kecil, maka segitiganya lancip, gitu ya. Oke, dapat dipahami kan? Ya, semoga kalian semua paham semua. Oke, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan B, atau jenis segitiga B ini termasuk jenis tiga apa? Ya, kita ambil angka 15 atau yang paling panjang ditaruh di sebelah kiri, ini kuncinya ya, apakah nanti lebih besar atau lebih kecil atau sama begitu ya. Nah, kemudian kita kuadratkan masing-masing hasilnya. Ya, jadi di sini 225, yang di sebelah kanan di sana 8 kuadrat itu 64, 11 kuadrat 121. Dijumlahkan menghasilkan 185. Oke. Nah, sehingga kita bandingkan dengan yang di sebelah kiri, yaitu 225, itu lebih besar dari 185. Jadi satu sisi yang terpanjang ternyata lebih besar dari jumlah dua sisi yang dikuadratkan terlebih dahulu ya, ini masing-masing. Nah, kalau lebih besar, tandanya lebih besar, maka tentunya jenis segitiganya apa? Iya, betul. Segitiga tumpul. Jadi kalau lebih kecil itu lancip, kalau lebih besar itu tumpul. Mudah dipahami ya? Iya, pasti mudah. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga, atau segitiga yang C. Ya. Di sini yang terpanjang adalah 20. Berarti 20 kita taruh di sebelah kiri. Nah, yang lainnya ditaruh di sebelah kanan dan dijumlahkan. Masing-masing kita kuadratkan terlebih dahulu ya. Di sini jadi 400 dan di sana 144 dan 16 kuadrat itu 256. Oke, kita jumlahkan jadi berapa? Iya, menjadi 400 dan ternyata sama. Nah, kalau sama berarti segitiganya apa? Masih ingat? Iya, betul. Segitiga siku-siku. Oke, mudah bukan? Ya, jadi kita dapat menentukan apakah segitiga itu siku-siku, lancip, atau tumpul. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk segitiga yang A tadi lancip, yang B tumpul, dan yang ketiga adalah siku-siku. Oke? Kita lanjut ya. Iya. Oke, mohon kita ke nomor 6. Dari tigaan bilangan berikut, tentukan termasuk triple Pitagoras atau bukan ya. Tigaan itu artinya tiga bilangan ya. Ada tiga nih, tiga bilangan semua ya. Nah, ini termasuk triple Pitagoras atau bukan ya. Oke. Bagaimana caranya? Ya, caranya sama seperti yang nomor 5 tadi sebenarnya ya. Coba kita lihat bersama. Untuk yang A, di sini yang paling besar bilangannya adalah 25, maka kita taruh di sisi kiri atau disendirikan. Sementara yang kecil-kecil dijumlahkan, tetapi masing-masing dikuadratkan dulu. Ya, kita kuadratkan hasilnya 625, 625 ya. Sementara yang 15 kuadrat adalah 225. 20 kuadrat adalah 400. Kita jumlahkan jadi berapa? Iya, ternyata sama ya. Kalau sama berarti kalau di nomor 5 tadi kan siku-siku. Nah, karena siku-siku pasti berlaku rumus teori Pitagoras. Berarti ini termasuk triple Pitagoras ya. Jadi kalau ada bilangan atau tiga bilangan yang memenuhi rumus atau teorinya Pitagoras, maka dapat disebut sebagai bilangan triple Pitagoras. Begitu ya. Bisa dipahami kan? Iya, semoga kalian bisa. Kita lanjut untuk yang B. Ini termasuk triple Pitagoras atau bukan? Oke, kita taruh bilangan yang paling besar di sebelah kiri yaitu angka 15 ya. Ini 15. Sementara yang kecil-kecil dijumlahkan. Ya, hasilnya kita kuadratkan dulu ya. Hasilnya berapa ya? Nah, di sini 225, di sana 25 ditambah 144. Kalau dijumlah jadi berapa? Iya, menjadi 100
Sementara yang di sebelah kiri 225. Bagaimana? Sama atau tidak? Oh, tidak sama. Nah, kalau tidak sama berarti ya seperti ini lambangnya ya. Jadi sama dengan dicoret. Nah, ini artinya tidak sama. Sehingga tiga bilangan ini yang B ini 5, 12, dan 15 ini bukan triple Pitagoras karena tidak berlaku ya. Tidak berlaku teorinya Pitagoras di sini ya. Nah, sehingga di sini dikatakan bukan. Ya, bukan apa? Bukan triple Pitagoras. Paham ya? Oke, pasti paham. Kita lanjut untuk yang C, 13, 12, dan 5. Yang paling besar angka berapa? Iya, di sini ada angka 13. Berarti kita taruh di sebelah kiri angka 13. Oke, selanjutnya di sana yang kecil-kecil ditaruh di sebelah kanan. Dan kita kuadratkan hasilnya 169, yang sana 144 ditambah 25, hasilnya juga 169, berarti sama. Kalau sama berarti iya, angka 13, 12, dan 5 merupakan triple Pitagoras. Gitu ya? Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut. Nomor 7. Diketahui segitiga siku-siku sama kaki ABC. Jika sudut siku-siku di titik B dan panjang AB sama dengan 5 cm, maka tentukan panjang sisi BC dan AC. Kemudian perbandingan panjang sisi AB, BC, dan AC. Oke? Ya, kita jawab bersama-sama. Di sini ada segitiga siku-siku di B, karena dari soal di sini titik B, ya, siku-sikunya di B. Maka A kita dapat tulis di atas dan C-nya di kanan bawah. Boleh ditukar, boleh. Di sini A-nya di bawah, C-nya di atas juga boleh. Nah, kemudian di sini sudah diketahui AB-nya 5, ya. Maka BC-nya juga dapat kita tentukan. Ya, berapa BC, ya? Karena di sini siku-siku di B dan sama kaki ya. Kakinya itu adalah AB dan BC. Berarti AB dan BC sama dengan 5 cm. Sehingga di sini juga ikut 5 ya. Sama seperti ini karena kaki itu kan sama ya. Jadi sama-sama 5 cm. Maka yang belum tahu hanya AC saja. Berapa AC? Nah, di sini kita dapat mencari AC dengan rumus Pitagoras sebagai berikut. Yaitu, iya, AC kuadrat sama dengan siku-sikunya adalah AB dan BC dijumlah. Masing-masing dikuadratkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ganti sisi yang sudah diketahui yaitu AB dan BC. Sehingga di sini 5 kuadrat dan 5 kuadrat. Hasilnya 25 tambah 25 sama dengan 50. Dan di sini merupakan nilai AC kuadrat. Masih ada kuadratnya di sini ya. Nah, karena yang kita cari AC saja, nggak pakai kuadrat, maka kita akar ya. Di akar 50 di akar, tidak ada bilangan bulat, maka kita faktorkan, yaitu 25 kali 2. Jadi 50 itu sama dengan 25 dikali 2, masing-masing di akar. Nah, hasilnya adalah 5 akar 2. Satuannya ngikut di sini, sentimeter. Gitu ya. Oke. Sehingga di sini kita dapat melanjutkan pertanyaan yang B, perbandingan panjang sisi AB, BC, dan AC. Karena di sini semua sudah ketemu ya, AB 5, BC 5, dan AC-nya 5 akar 2. Kita lihat di sini perbandingannya seperti apa? Yaitu seperti ini, kita ganti saja. AB tadi 5, BC juga 5, dan AC-nya 5 akar 2. Kita sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi, iya betul, dibagi 5 menjadi 1, 1, dan 1 akar 2. Kemudian 1 akar 2 kita tulis dengan akar 2 saja. Sehingga perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Gitu ya. Oke? Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut untuk nomor 8.
Diketahui balok ABCD EFGH dengan ukuran panjang AB 4 cm, lebarnya BC sama dengan 3 cm dan tingginya CG sama dengan 2 cm. Maka tentukan panjang diagonal sisi, yaitu AC berapa. Dan yang B, panjang diagonal ruang, yaitu AG sama dengan berapa. Untuk lebih mudahnya, coba kita lihat gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini ada balok ABCD yang di atas EFGH gitu ya. Jadi namanya sesuai dengan huruf-huruf yang ada di sudut-sudutnya atau pojok-pojoknya ini ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah diagonal sisi AC yang mana? Yaitu garis yang berwarna hijau ini yang dia ada di bawah atau sisi bawah. Makanya dikatakan diagonal sisi karena berada di sisi, yaitu sisi bawah. Nah, di sini garis AC ini adalah diagonal sisi. Sementara yang pertanyaan B, diagonal ruang, yaitu AG, yaitu garis yang berwarna merah ini. Nah, ini dari sudut A menuju sudut G ini kan melalui tengah ruangan, makanya dikatakan sebagai diagonal ruang. Nah, untuk mengerjakan atau menentukan panjang diagonal sisi, kita juga menggunakan teorinya Pythagoras, tentunya menggunakan segitiga siku-siku seperti ini, yaitu segitiga ABC. Nah, ini nanti akan diperoleh AC ya. Nah, kita beri nama aja, segitiganya adalah A, B, dan C, di mana di sini AB 4 cm dan BC-nya 3 cm, sehingga AC-nya dapat dicari, gitu ya. Nah, dengan menggunakan rumus teori Pythagoras yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, maka kita dapat menentukan panjang AC, yaitu di sini kita ganti dulu rumusnya 4 kuadrat dan 3 kuadrat masing-masing menjadi 16 dan 9 dan jumlahnya adalah 25. Ini adalah AC kuadrat karena yang kita cari AC maka di akar. Akarnya 25 berapa? Iya betul, 5. Berarti panjangnya diagonal AC adalah 5. Oke? Iya. Selanjutnya, pertanyaan B adalah panjang diagonal ruang AG. Nah, mana yang merupakan AG? Oh, ini garis merah ini ya. Nah, ini kita lihat merupakan sisi miring juga dari segitiga siku-siku. Siapa namanya? Yaitu ACG. Nah, di sini ya. Segitiga ACG. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada segitiga ACG yang tadi sudah diketahui panjangnya AC tadi ya, dari pertanyaan yang pertama tadi diperoleh AC sama dengan 5 cm. Sementara yang CG-nya adalah 2 cm. Maka AG dapat dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras seperti ini. AG kuadrat sama dengan AC ditambah CG, masing-masing kuadrat ya, dikuadratkan terlebih dahulu. Kita ganti, iya, AC diganti 5, CG-nya diganti 2. Masing-masing kita hitung, 25 dan 4 dijumlahkan menjadi 29. Ini adalah milik AG kuadrat. Kalau AG saja bagaimana? Ya, tentunya di sini menghilangkan kuadrat dengan cara diakar. Sehingga di sini diperoleh akar 29. Adakah bilangan bulat akar dari 29? Ya, ternyata tidak ada ya. Difaktorkan pun juga tidak bisa. Karena apa? Karena ini adalah bilangan prima. Sehingga kita tulis dalam bentuk sederhana seperti ini saja. Jadi, panjang diagonal AG atau panjang diagonal ruang AG di sini adalah akar 29 cm ya. Jadi ditulis begini saja sudah betul gitu ya. Oke. Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut. Kalau sudah nomor 9. Oke? Arman bermain layang-layang menggunakan benang sepanjang 250 meter. Jika jarak Arman ke tepat di bawah layang-layang yang sedang diterbangkan, berarti layang-layang sudah ada di atas. Nah, kemudian diukur dari tempat Arman berdiri ke tepat di bawah layang-layang itu 70 meter ya. Maka tentukan tinggi layang-layang tersebut ya.
Bagaimana, sudah ada gambaran? Coba kita lihat gambarnya seperti ini ya. Ini A itu Arman ya. Kemudian yang merah ini layang-layangnya dengan benangnya 250 meter gitu ya. Kemudian dari layang-layang kita beri nama titik C gitu ya. Kemudian ditarik ke bawah ke tanah, di sini kita beri nama titik B. Nah, sehingga di sini ada segitiga A, B, C yang berlaku rumus Pitagoras seperti ini ya. Karena di sini kita ditanya berapa tinggi layang-layang, berarti dari C ke B atau tingginya berapa, itu menggunakan segitiga A, B, C. Sehingga nanti untuk mencari BC ini ya, sisi siku-sikunya adalah sisi miringnya adalah AC, ini A ke C dikurangi AB gitu ya. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian kita ganti yang sudah diketahui, yaitu AC 250 dan AB-nya 70. Masing-masing dikuadratkan, hasilnya adalah di sini 62.500 dikurangi 4.900. Berapa? Iya, 57.600. Ini adalah T kuadrat ya. Karena kita hanya ingin mencari T saja, maka kuadratnya harus dihilangkan dengan cara diakar, sehingga di sini menjadi akar 57600 atau akar 57.600. Nah, kita nggak usah repot-repot mencari 57.600, kamu cari saja akarnya 576 ya. Berapa? Iya, 24 dan 02 itu 100, akarnya 100 adalah 10, berarti 24 kali 10. Jadi 240 itu tingginya. Jadi tinggi layang-layang itu adalah 240 meter. Bagaimana? Mudah bukan? Iya, mudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Atau soal yang terakhir untuk bagian yang pertama ini. Oke, kita lihat segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi sama dengan 10 cm. Sama sisi berarti ketiga sisinya sama ya. Oke, maka tinggi segitiga tersebut adalah berapa? Iya, kita lihat aja gambarnya seperti ini ya. Ada segitiga ABC. Ya, seperti ini berarti AB-nya 10, BC 10, CA atau AC juga 10 ya. Seperti ini ya. AB, BC, AC sama dengan 10. Jadi sini 10, di sini juga. Nah, berapa BD ya? Nah, di sini untuk mencari BD adalah setengahnya BC, berarti setengahnya 10 adalah 5. Sehingga kita bisa nuliskan di sini 10, di sini 5. Nah, perhatikan di sini ada segitiga ABD. Nah, di mana segitiga ini mempunyai tinggi siapa? Tingginya adalah yang garis putus-putus ini, yaitu AD. Ya, karena pertanyaannya adalah tinggi segitiga tersebut, yaitu AD berapa? Nah, gunakan segitiga ABD ini untuk mencari AD. AD merupakan sisi siku. Berarti kita dapat cari AD ini ya, terlebih dahulu kita misalkan ya ini tingginya T gitu ya. Nah, bagaimana? Oke, pasti mudah. Masih ingat rumusnya ini? Iya. Segitiga ABD dengan mencari AD, maka AB dikurangi BD. Gitu ya. Oke, tapi masing-masing dikuadratkan seperti ini gitu ya. Oke, kita ganti dengan angka yang sudah diketahui dari gambar tersebut. AB tadi adalah 10, sementara BD sama dengan 5 ya. Kita lanjut, masing-masing kita kuadratkan. Jadi 100 dan 25. 100 dikurangi 25 berapa? Iya betul, 75. Karena ini adalah T kuadrat, yang kita cari T saja ya. Di sini pada gambar hanya T, nggak ada kuadratnya. Maka kalau di sini kuadrat ya harus dihilangkan kuadratnya. Bagaimana caranya? Diakar ya. Sehingga kalau diakar maka yang 75 ya harus diakar gitu ya. Diakar
Hasilnya berapa? Adakah bilangan bulat? Oh, tidak ada. Kita faktorkan saja. 75 ini 25 dikali dengan 3, masing-masing di akar. Ya. Jadi, 25 kali 3 sama dengan 75, gitu ya. Nah, selanjutnya akarnya 25 berapa? Iya, 5 dan akar 3 tetap akar 3. Sehingga di sini tinggi dari segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10 cm tadi adalah 5 akar 3 cm. Begitu ya. Mudah bukan? Iya, pasti mudah karena kalian sudah belajar. Dengan belajar, maka semua akan menjadi mudah. Oke? Oke, ternyata sudah sampai pada akhir pembahasan untuk kali ini. Terima kasih. Semoga Anda menjadi orang sukses. Amin. Selalu semangat belajar di mana saja. Oke? Karena dengan belajar, hidup ini akan menjadi lebih mudah dan indah tentunya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalam.